Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Semoga kita terus istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, dan semoga kita dibimbing untuk menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini ya kami live dari hotel apa? Hotel Mitra, Mitra Tama ya? Hotel Mitra. Hotel Mitra Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah dalam perjalanan kami ke daerah ini dalam rangka mendampingi musyawarah kerja daerah DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Toli-Toli, dan dengan izin Allah ya kita bisa bersama-sama dengan Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Yani Abdul Karim, dan beliau meluangkan waktunya jazahullah khairan untuk bisa berbagi ilmu ya, dan tentu tema ini sangat kita butuhkan para pemirsa sekalian. Ini tema berkaitan dengan tema tentang Ramadan ya, atau seputar Ramadan, persiapan-persiapannya ya, kemudian bagaimana kita menjalankan Ramadan dengan baik ya. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi, kita minta kesediaan Ustadz untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada saya pribadi dan kepada kru dan kepada semua pemirsa ya. Semoga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya, kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka melalui media dakwah ini, dan tentunya ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, maka mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan segala nikmat-nikmat ini, agar kemudian Allah bisa menambahkan nikmatnya. Tidak lupa kita berkirim salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, juga kepada para keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada
pertengahan bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan kita akan berjumpa insyaallah dengan bulan suci yang mulia, yang bagi orang yang beriman pasti sudah merindukannya, sudah menanti kapan hadirnya. Orang yang di dalam hatinya ada keimanan pasti akan terus berharap dan harap-harap cemas, ya. Harap-harap cemas apakah masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan atau Allah menakdirkan yang lain. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih bisa dipertemukan dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan mengisi bulan tersebut dengan berbagai amal-amal soleh, dengan berbagai bentuk pendekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, seharusnya kita sebagai umat Islam di bulan suci seperti ini, apalagi para pemimpinnya secara khusus pemimpin umat itu seharusnya mengikuti Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW, yang mana apabila Ramadan ini sudah dekat, ya, maka beliau itu selalu mengabarkan, menyampaikan berita gembira kehadiran Ramadan ini kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan busyrah, dan ini luar biasa karena Rasulullah SAW sudah memasukkan ke dalam hati para sahabat sebuah bentuk kegembiraan, ya. Jadi beliau mengkondisikan hati dan para sahabatnya itu untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh hati yang bahagia, hati yang gembira, karena Ramadan itu adalah sesuatu yang akan hadir memberikan begitu banyak makna di dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW, ya, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau sudah dekat Ramadan, maka beliau yubasyir ashabahu, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya, dan beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalam bulan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu, ya, dibelenggu oleh Allah SWT. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan itu, kata Rasulullah SAW, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, barang siapa yang
terhalang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah terhalang dari berbagai kebaikan dan segala kebaikan. Saya lanjut masih? Ya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, para pemirsa, di bulan Sya'ban ini selain kita berlatih, membiasakan diri lebih mengkonsentrasikan waktu-waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih juga, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat yang sampai mengatakan beliau berpuasa sebulan penuh. Walaupun pendapat yang insyaallah lebih rajih bahwa puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu hampir penuh. Usama bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak melihatmu berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagaimana engkau berpuasa di bulan lain." Maksudnya begitu banyaknya puasa. Rasulullah mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang banyak, orang manusia. Dia berada di antara dua bulan, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kata para ulama, biasanya memang waktu jedah antara dua waktu yang utama itu banyak orang terlalai di situ. Termasuk orang yang ahli ibadah. Artinya orang-orang beribadah yang rajin ibadah itu tetap dia di bulan Sya'ban tekun beribadah, tapi kadang dia lupa di bulan Sya'ban itu ada keutamaan tersendiri. Kata Rasulullah SAW bahwa di bulan itulah turfa'ul a'mal ila sama. Di amalan-amalan kita selama 1 tahun itu diangkat ke langit, dilaporkan oleh malaikat pencatat amal. Itu setahun sekali, itu diangkatnya pada bulan Sya'ban. Dan kata Rasulullah SAW, saya ingin amal saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa itu. Dan juga kata para ulama, ini juga semacam pemanasan, warming up, untuk kita bisa di bulan Ramadan nantinya itu hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang merasakan kesulitan karena tidak terbiasa, itu akan menjadi sesuatu yang mudah, karena di bulan Sya'ban ini kita sudah ada pemanasan, kita sudah berlatih juga yang belum terbiasa sholat berjamaah. Sejak bulan Sya'ban ini sudah latih diri kita pergi sholat berjamaah secara rutin, berlatih untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran setiap hari, sehingga ketika tiba bulan Ramadan kita sudah siap, mental kita sudah siap, fisik juga kita sudah siapkan. Makanya di bulan Sya'ban ini juga perlu kita menjaga kebugaran dan kesehatan fisik kita, sebagaimana kita juga menjaga kesehatan ruhiyah kita, maka kesehatan jasmani kita juga dijaga, dan juga persiapan-persiapan yang lain agar kita bisa memaksimalkan kehadiran bulan suci Ramadan. Rasulullah menyebutkan tadi itu di dalam hadis, supaya para sahabat bergembira. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu peluang kita untuk mendapatkan pahala yang begitu besar itu sangat terbuka. Sudah ada hadis yang menjelaskan berlipat gandanya pahala, kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana Allah telah secara umum melalui lisan Rasulullah menggambarkan bagaimana dosa-dosa dapat diampuni di bulan Ramadan melalui amal-amal soleh, termasuk puasa, sholat,
Ya, untuk puasa sendiri kan Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan juga didasari oleh harapan ya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, maka Allah telah menjamin baginya dosa yang akan terampuni dalam dari yang lalu. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Gufira. Gufira itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, fi siyaq mustaqbal. Ya, kalau kata kerja bentuk lampau yang seharusnya digunakan untuk menceritakan yang lalu tapi digunakan untuk konteks ke depan, itu artinya suatu kepastian, ya, sesuatu yang tidak kita ragukan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita melalui amal-amal. Siapa yang tidak ingin dosanya terampuni? Siapa yang tidak ingin amal kebaikannya kita yang mungkin masih sedikit ini, lalu di bulan Ramadan ada saatnya amal itu digandakan, dilipat gandakan pahalanya setinggi-tingginya oleh Allah SWT. Siapa yang tidak ingin di antara kita ini dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam? Allah menyebutkan bahwa hari-hari Ramadan, Rasulullah SAW menyebutkan hari-hari di bulan Ramadan itu penuh dengan keutamaan-keutamaan. Pengampunan, pembebasan dari neraka jahanam itu terjadi setiap hari, ya, dari awal sampai akhir. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, ya. Kata Rasulullah SAW, pada setiap malam, ya, Allah memiliki yang namanya utaqa, orang-orang yang Allah bebaskan. Begitu juga dengan amal-amal kebaikan yang lain. Sholat-sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita. Itu luar biasa. Dan disebutkan lagi bahwa ada satu malam, ya, khusus, di mana ketika kita beribadah di malam itu, ya, itu nilai pahalanya dan kualitas daripada ibadah itu di sisi Allah SWT melampaui nilai ibadah kita selama 83 tahun lebih. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Tidak ada di antara kita ini yang bisa memberikan jaminan pada dirinya bahwa dia bisa hidup sampai 83 tahun, dan itu juga dalam ketaatan kepada Allah. Ya, dan kita memulai ketaatan ini kalau dihitung usia mukallafnya, ya, paling usia 15 tahun. Jadi kalau usia kita 60, paling banyak kita itu 40 sampai 45 tahun misalnya. Kalau kita terus-terusan berbuat kebaikan, tidak ada melakukan dosa. Nah, ini 83 tahun. Lebih baik malam itu nilainya di sisi Allah SWT. Di bulan Ramadan, peluang-peluang untuk melakukan kebaikan juga, semangat untuk melakukan amal ibadah itu Allah buka kemudahan-kemudahannya. Nah, itu salah satu di antara hikmah yang disebutkan oleh Nabi itu, bahwa pintu-pintu surga dibuka, kata para ulama, agar kemudian motivasi dan keterpanggilan kita untuk melakukan ibadah itu dengan benar, dengan banyak, berkali-kali, itu semakin kuat, ya, karena hembusan-hembusan surga itu, angin surga itu akan membawa kita, ya, ketajaman iman kita kepada akhirat itu akan semakin kuat. Kerinduan terhadap surga itu akan semakin besar. Sebagaimana juga pintu jahanam ditutup dan setan dibelenggu agar setan itu, ya, tidak bisa maksimal di dalam menggoda manusia untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya kira itu sementara. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi menarik sekali ya, para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang kita di sisa-sisa waktu menunggu Ramadan ini, ya,
ya tidak ada nasihat yang terbaik kecuali bagaimana kita memaksimalkan waktu-waktu ini dengan keimanan, ya, dalam artian kita siapkan semua dengan keimanan, ya, persiapan termasuk pemanasan sebagaimana Ustadz katakan tadi, ya, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan Syahrus Syiyam, ya, bulan di mana kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini adalah bulan untuk kita latihan berpuasa, ya. Kemudian bulan Ramadan juga adalah Syahrul Quran, ya, sehingga bulan Sya'ban ini maksud saya, ya, adalah bulan untuk bagaimana kita latihan mengejar target-target, memperbaiki bacaan, agar kemudian ketika kita masuk di Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran itu kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan yang kata Nabi SAW, man qoma Ramadan, ya, siapa yang menjalankan Ramadan, ya. Qoma itu ya artinya al-qiyam, ya. Dan Ramadan juga, ya, identik dengan Syahrul Qiyam, ya. Syahrus Siyam wa Syahrul Qiyam, ya. Adalah bulan di mana kita hendaknya memperbanyak sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat tarawih. Maka bulan ini adalah bulan yang yang mana kita memperbanyak latihan, ya, untuk bisa maksimal ketika masuk dalam arena kompetisi, ya, di bulan yang suci itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ini, Ustaz, yang muncul, ya, kadang dari sebagian sebagian kita, ya. Kadang di awal-awal Ramadan fenomena yang terjadi itu begitu semangat, ya. Terlihat seakan-akan kegembiraan, menunjukkan keimanannya naik, ya, sehingga sampai kita lihat masjid-masjid itu sampai tidak mampu menampung jamaah, ya, sampai mungkin parkiran juga menutupi, mobil-mobil itu bisa menutupi jalanan-jalanan, ya. Dan itu terjadi di awal-awal, Ustaz, di awal-awal. Tapi kemudian ketika sudah masuk 10 terakhir, ya, itu jangankan 10 terakhir, 10 kedua itu sudah mulai orang berguguran. Nah, ini fenomena yang terjadi setiap tahun, ya, setiap tahun. Dan apakah ini maksud kami, apakah ini cukup, ya, dalam artian menunjukkan kegembiraan di awal? Apakah dia sudah mendapatkan pahala kegembiraan itu, Ustaz? Ya, artinya menunjukkan keimanannya, man shoma ramadhana imanan, ya, apakah menunjukkan keimanan di situ? Lalu kemudian dia di akhir-akhir ternyata dia adalah orang-orang yang berguguran, Ustaz, ya. Nah, ini fenomena yang terjadi, mungkin bisa diberikan nasihatnya, Ustaz, agar bagaimana seharusnya. Ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu disyariatkan untuk kita lakukan selama sebulan penuh. Itu artinya bahwa kita melakukan ibadah puasa itu sebulan penuh, dan kita harus memastikan bahwa puasa kita ini bisa selesai dengan baik. Selesai dengan baik itu maksudnya kita berusaha dan berjuang agar tujuan daripada disyariatkannya puasa itu bisa kita raih. Ya, kita bisa raih, dan itu tentunya di akhir. Jadi satu paket di akhir. Tidak bisa kita pilah-pilah puasa itu dalam satuan-satuan kecil yang namanya hari-hari. Dia satu paket.
kapan kita kurangi sudah tidak sempurna, tidak sudah lengkap. Walaupun kita berpuasa, tapi kita harus ingat apa target dari puasa itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya alladzina amanu taqullah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi menjadi muttaqin, orang yang bertakwa itu ya kita bisa dapatkan ya tentunya melalui ketaatan kita kepada Allah. Tapi ketaatan seperti apa? Ya, kita dikatakan kalau mau bertakwa, melaksanakan usaha mendapatkan ketakwaan itu harus sempurna, harus yang benar. Nah, ibadah puasa kita itu akan bisa menjadi sarana untuk melahirkan ketakwaan apabila kita melaksanakannya dengan sempurna pada setiap harinya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga adab-adabnya, ya. Dan ini memerlukan pengkondisian. Pengkondisian itu artinya adalah bagaimana setiap hari-hari kita di bulan Ramadan, dari hari pertama sampai akhir, itu harus dipenuhi dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Ya, sebab kalau tidak diisi dengan ketaatan-ketaatan, diisi dengan kesibukan-kesibukan dunia, diisi dengan hal-hal yang justru bersenda gurau dan tidak bermanfaat, maka ya puasa kita juga akan turun nilainya. Kita mungkin bisa istilahnya menggugurkan kewajibannya dengan menjaga syarat puasa, tapi ada adab-adab puasa yang akan mengantarkan kita kepada yang namanya ketakwaan itu. Contoh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan palsu, ya, wal amal bi, ya, wal jahl. Jadi qaul zur itu segala perkataan-perkataan palsu. Apa perkataan palsu itu? Dusta, ya, berbohong, ya, berbohong, ya, kemudian wala amal bihi, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dibangun di atas kebohongan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amal bihi itu adalah berbagai perbuatan dan perkataan kita yang tidak pantas, seperti menggibah, ya, wal jahl bihi, ya, wal jahl itu adalah perbuatan yang sia-sia. Siapa yang melakukan itu dalam keadaan dia berpuasa, maka kata Rasulullah, "Falaisa lillahi hajah bi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang seperti itu. Allah tidak membutuhkan dia menahan makan dan minum. Ya, kalau puasanya itu dibarengi dengan perbuatan yang sia-sia, apalagi mengandung maksiat. Nah, jadi artinya apa? Puasa kita itu harus dikondisikan. Dikondisikan artinya apa? Ya, harus ya semangat kita di awal bulan Ramadan itu ya, semangat membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, sholat-sholat sunnah pada siang hari, malam hari, lebih-lebih lagi qiyamul lail, taraweh, itu harus dijaga untuk mengkondisikan batin dan jiwa kita, dan bagaimana puasa kita itu tetap terjaga, ya, sehingga pesan-pesan puasa agar kita menjadi orang jujur, menjadi orang sabar, menjadi orang disiplin. Syarat makna puasa itu bisa tetap kita jaga. Yang kedua, ya, yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita punya waktu sebulan, sehingga ya apabila di hari-hari pertama kita merasakan belum maksimal, maka di hari kedua kita berusaha lebih maksimal lagi. Di 10 hari pertama bulan Ramadan kita masih merasa kurang, ada kesempatan untuk kemudian
ya mengejar ketertinggalan itu pada hari-hari berikutnya. Jadi harusnya logika imannya adalah harusnya di bulan Ramadan itu semakin hari semakin semangat kita, ya. Bagaimana gembira dan semangatnya kita di awal, maka hari-hari berikutnya, ya, Semangat. tentu semangat itu harus lebih dibangun lagi. Kenapa? Kita tidak ingin kehilangan kesempatan, kita tidak ingin kehilangan momen. Apalagi memang para ulama kita sepakat bahwa puncak daripada bulan Ramadan itu ada pada 10 hari terakhir. Ya, kenapa? Karena disitulah terdapat malam Lailatul Qadar itu. Dan hikmahnya itu tidak disampaikan kapan pasnya. Ya. Jadi kita mencari itu di 10 malam terakhir. Itulah sebabnya puncak dari Ramadan harusnya di 10 malam terakhir. Dan harusnya kita di 10 malam terakhir ini, ya, semangat kita lebih luar biasa lagi. Ya, bukan justru kita pergi ke mall, ya, ibu-ibu sudah memikirkan, hanya memikirkan masakan-masakan, kue-kue untuk lebaran. Harusnya kalau mau tetap seperti itu, sebelumnya sudah harus kita siapkan. Pergi cari pakaian dalam rangka dipakai lebaran, tidak ada masalah, boleh saja. Tapi jangan melalaikan, apalagi 10 malam terakhir itu tersia-siakan. Itu sebuah kerugian yang sangat besar. Yang terakhir, yang ketiga, itu kita ingat bahwa Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita itu akan tergantung dari bagian yang terakhir. Jadi seperti saya katakan, bulan Ramadan ini satu paket. Jadi tentang kesuksesan kita di bulan Ramadan ini, kemenangan kita untuk menjadi orang bertakwa akan dilihat daripada bagian terakhir, daripada amalan kita. Nah, kalau hanya di awal kita semangat, di akhir kita sudah gugur, ya, berguguran, ini alamat su'ul khitam. Su'ul khitam. Ya, bahwa kita menutup Ramadan ini dengan satu kegagalan, ya, satu penutup yang tidak bagus. Jadi harusnya, ya, kita menentukan kesuksesan kita beribadah di bulan Ramadan, meraih segala janji-janji Allah itu di akhir, ya, karena innamal a'mal akan dilihat pada bagian terakhir dari amalan kita. Ya, kalaupun di awal-awal kita kurang semangat, tapi terakhir luar biasa semangat kita, maka itulah tanda-tanda kebaikan dan keberhasilan, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Ya, ya, itulah jawaban dari Ustadz, ya, agar kita semakin semangat, ya. Seharusnya Ramadan sudah mau berakhir, harusnya semakin bersiap-siap, bersedih, ya. Karena kesempatan-kesempatan seperti itu belum tentu akan bisa kita dapatkan kembali, ya, karena usia kita, ya, semua menjadi misteri, ya, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya semakin Ramadan akan berakhir, maka semakin disitulah ibadah kita semakin kuat, semakin banyak, ya, dari segi kuantitas dan kualitas, ya. Sebagaimana Ustadz tadi mengatakan, ya, mengutip sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim, ya, amalan itu tergantung penutupnya, ya. Justru di akhir-akhir itulah banyak kesempatan-kesempatan emas agar kemudian kita bisa meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi nih, tapi saya sapa dulu penonton kita yang sudah bergabung. Masya Allah. Ini ada Ustadz Abu Umar Al-Qassam, Ustadz, penonton. Kemudian Ponpes Kotrun Nada, ya, ini Mudir Kotrun Nada, ya, Ustadz Abid yang sekarang berada di Jakarta, Masya Allah. Kemudian Muhammad Khairil Al-Fat, ya, beliau juga menyaksikan dari Palu, Masya Allah, Barakallahu Fi. Kemudian ada mahasiswa kita, mahasiswa Tadrib, Romiansa, ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Al-Akh Romiansa. Ustadz, bagaimana kalau ada dua masjid berdekatan, yang masjid ramai jamaahnya dan masjid satunya lagi hanya kurang lebih 5 orang, artinya sepi. Apa yang sedikit ikut saja yang banyak, atau tetap sholat walaupun sedikit, ya, hal dalam sholat penerapan untuk sholat tarawih.
Begitu, Ustaz. Jadi ada dua masjid, yang satu ramai jamaahnya, yang satu mungkin hanya 3 atau 5. Apakah dia ikut saja ke tempat yang ramai atau dia tetap menyelenggarakan tarawih sendiri begitu, Ustaz? Ini pertanyaan dari Al-Akh Romiansa. Ya, kalau saya itu tergantung ya, itu tidak apalagi kalau memang sudah seperti itu adanya masjid yang relatif jaraknya berdekatan dan masing-masing punya jamaah. Ya, ada yang tetap ramai mungkin, ada yang kemudian sudah semakin menyusut. Seharusnya ya masjid, kalau memang dia adalah masjid, tetap tidak ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan, tetap sebab itu juga adalah syiar. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan tarawih itu sebagai sebuah ibadah jamaiyah, setelah sebelumnya Rasulullah SAW menjadikan di akhir hidup beliau sebagai ibadah fardiyah, walaupun boleh berjamaah, tapi Umar bin Khattab ingin agar kaum muslimin bersatu berjamaah. Itu menjadi sebuah syiar. Jadi tidak pantas kalau rumah-rumah Allah itu ditinggalkan, walaupun jamaahnya tinggal sedikit. Ya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan jamaah. Seharusnya takmir masjid harus punya usaha, punya untuk tetap bertahan di situ. Sebab ketika kita meninggalkan suatu masjid, itu juga satu hal yang kurang baik, ya. Satu hal yang kurang baik, ya, apalagi untuk pelaksanaan sholat tarawih. Toh itu tidak mempengaruhi apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat itu. Ya, tidak ada pengaruh masalah jumlah terhadap perolehan pahala. Bagi orang-orang yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah ya. Jadi sebaiknya kesimpulan dari jawaban Ustaz tadi ya, sebaiknya ya kita tetap meramaikan ya masjid ya atau rumah Allah, walaupun di situ hanya 5 jamaahnya ya. Justru disitulah kita bagaimana sebagai takmir ya, sebagai pengurus masjid bisa berupaya bagaimana agar mungkin warga di sekitar situ, mungkin tetangga dari masjid itu pun ada yang belum mungkin perlu untuk kita panggil untuk sama-sama berjamaah di sana ya, agar kemudian masjid itu juga bisa ramai sebagaimana masjid-masjid yang lain ya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada waktu, Ustaz? Atau yakfi? Ya. Satu lagi pertanyaan saya terakhir dari saya. Ini saya sapa dulu, ada Ustaz Tommy Adam. Beliau ini adalah Ketua Departemen Dakwah di Lubuk Banggai. Kemudian ada Ahmad Wafrianto juga sedang menonton. Dan kepada semuanya ya, barakallahu fikum. Ada sebagian orang Ustaz, sebagian Ustaz mengatakan bahwa 10 hari pertama Ramadan itu adalah rahmat. Dibagi-bagi, Ustaz. Kemudian 10 kedua itu adalah ampunan, dan 10 ketiga itu adalah al-itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi seakan-akan 10 pertama itu bukan pembebasan api neraka, bukan maghfirah. Nah, di situ rahmat. Begitu pula dan bulan kedua di situ maghfirah, seakan-akan bukan ada rahmat dan tidak ada pembebasan dari api neraka, dan begitu seterusnya. Atau apakah keseluruhannya adalah rahmat, maghfirah dan al-itqu minan nar? Nah, Ustaz. Jadi pemilahan bulan Ramadan menjadi 3 itu ya, awaluha rahmah, ya, kemudian wasatuha maghfirah, wa akhiruha itqu minan nar, itu didasarkan pada hadis Salman yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dan itu hadisnya lemah. Hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali, tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu bertentangan dengan hadis-hadis lain
yang lebih kuat, dan juga bertentangan dengan akal sehat, dengan dalil akli. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diliputi oleh ampunan dan keberkahan. Jadi artinya apa? Secara akal bahwa ampunan dan rahmat Allah itu ya di sepanjang bulan suci Ramadan, di sepanjang bulan suci Ramadan. Ya, bukan hanya di awal itu ampunan, sampai makanya dalil-dalilnya umum. Yang sahih itu lebih umum dan itu mencakup semuanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua seperti itu. Jadi ampunan itu ada pada setiap saat. Ya, sedangkan di bulan-bulan lain ampunan Allah itu tidak pernah putus. Kenapa di bulan Ramadan hanya dibatasi 10 hari, ini kan bertentangan dengan akal juga. Ya, ketika kita memahami hadis-hadis Nabi yang sahih, tidak seperti itu. Begitu juga pembebasan dari neraka. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, lillahi fi kulli yaumin fihi utaqa. Ya, atau kama qala Rasulullah. Ya, jadi bagi Allah pada setiap hari atau kullu lailah, setiap malam di bulan Ramadan itu ada utaqa, ada orang-orang yang ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam. Di kulli lailah, pada setiap malam. Jadi bukan hanya pada 10 malam terakhir. Ya. Jadi yang lebih tepat dan lebih masuk akal dan lebih memberikan motivasi kepada kita itu adalah bahwa rahmat dan ampunan Allah ada pada setiap malam. Yang satu lagi yang aneh juga itu adalah bagaimana misalnya kalau ada orang yang yakni orang tadinya masih ini dengan kemaksiatan, ya, lalu ya nanti sudah lewat 10 hari ya, atau 10 hari pertama beribadah, baru dia taubat dan beribadah kepada Allah, ya sudah ditutup pintu ampunan. Ya, itu kan tidak masuk akal, ya. Dan memang hadisnya hadis yang sangat lemah sekali, tidak perlu itu diangkat, ya, karena justru dari satu sisi itu bisa melemahkan semangat orang-orang beriman, semangat kaum muslimin untuk bagaimana setiap hari bulan Ramadan itu mereka bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Saya kira demikian. Masya Allah. Ya, demikian jawaban ya dari Ustadzuna Al-Fadil, Al-Ustadz Muhammad Yani Abdul Karim. Ya, semoga yang beliau sampaikan bisa kita pahami ya dan bisa kita amalkan. Ya, intinya dari bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dengan persiapan yang maksimal, ya, dengan persiapan yang yang totalitas, ya, karena yang terpenting itu adalah keimanan kita. Ya, kita sambut semua ini dengan kebahagiaan, dengan sukacita, ya. Karena begitulah kita dicontohkan oleh Nabi SAW dan generasi yang terbaik dari umat ini. Ya, mereka bukan hanya bergembira ketika 2 minggu lagi mau Ramadan, tapi 6 bulan sebelum itu mereka berdoa, mereka betul-betul ya meminta kepada Allah dan mempersiapkan diri agar mereka bisa masuk ke bulan Ramadan. Bukan hanya diizinkan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang diizinkan berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalamnya. Ya. Maka kita minta kepada Allah, ya, selain kita diperjumpakan oleh Allah bulan Ramadan, ya, kita minta taufiknya agar Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, karena kita tidak hanya ingin bagaimana kita berjumpa, ya, tapi bagaimana persiapan-persiapan kita. Salah satunya tadi disampaikan oleh Ustadz, ya, adalah dengan keimanan. Kita persiapkan dengan keimanan dan latihan-latihan pemanasan, persiapan-persiapan yang matang, ya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang setia menyaksikan
tayangan-tayangan dari kami. Ya, semoga beberapa pesan ini bisa sampai kepada kita, dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, ya, dan semoga kita bisa meraih gelar takwa, ya, sebagaimana tujuan daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas atas ilmunya yang sudah di share, sudah dibagikan kepada kita. Ya, semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Dan semoga kita sama-sama bisa berlomba Ustaz dalam Insyaallah. bulan Ramadan, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi